Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nukuni acat-acate luluh Nusantara tapi uluk salam mulya. Mengingatkan ya, arti tapi uluk salam mulia itu adalah tidak ada niat jahat sedikit pun kita hidup di muka bumi. Semestinya warga negara Indonesia, khususnya Jawa, ketika bertamu atau ketemu dengan rekan di jalan, tidak assalamualaikum, tidak namo buddhaya, tidak hai apa kabar, semestinya tabe uluk salam mulia, yang artinya dengan tidak ada niat jahat sedikit pun kita hidup di muka bumi ini untuk saling bahu membahu melaksanakan pri kemanusiaan dengan yang sesungguh-sungguhnya, bukan yang sebenar-benarnya, tapi yang sesungguh-sungguhnya. Sebab manusia benar dan salah, saya sering mengatakan, adalah bersifat kadang-kadang. Kadang-kadang manusia itu benar, kadang-kadang manusia itu salah, kadang-kadang manusia itu kaya, kadang-kadang manusia itu miskin. Nah, bagi yang bercita-cita atau berkeinginan, sebab antara keinginan dan tujuan yang saya maksud, cita-cita itu ya keinginan, dan tujuan tentu sangat berbeda. Semestinya kita hidup itu membawa tujuan, bukan membawa keinginan. Lah selama ini kita itu membawa keinginan, ingin kaya, ingin pinter, tidak membawa tujuan. Kalau membawa tujuan, niscaya pinternya juga untuk tujuan. Lalu apa tujuannya hidup? Adalah memuliakan sesama, bela sesama, bukan bela diri, bukan bela yang lain, bukan bela negara, tapi bela sesama. Nah, ini topik besar yang semestinya terungkap, namun belum terungkap secara keseluruhan. Kalau boleh saya ngomong, kehidupan sekarang itu masih ngambang segala sesuatunya, termasuk keimanannya. Kalau boleh kita ngomong, bangsa ini, manusia ini masih banyak yang krisis keimanan, yang kurang jelas atau bahkan kurang pantas dalam keimanannya menurut pandangan Bumi Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila. Saya akan mengulas ya bahwasanya banyaknya agama di dunia ini. Kalau nggak keliru, saya pernah membaca di literasi itu di dunia ini ada 4.000 hingga 4.300 bentuk agama. Nah, lalu Jawa ini, Nusantara ini, apa agamanya? Nggak punya nabi, nggak punya kitab suci menurut yang berpandangan demikian. Karena kemungkinan kitab suci, kemungkinan ini saya menyampaikan, kitab suci dan nabi itu kan diantara syarat rukun mungkin untuk mendeklarasikan tegaknya sebuah agama, jelas panutannya, jelas kitab sucinya. Nah, sementara Jawa itu tidak ada, Nusantara ini tidak ada, namun Weda itu ada. Nah, kalau Weda itu ya satu, Wedo, Tirtoyugo, Paromoyugo, Mahabharata dan sebagainya itu adalah di antara Weda. Nah, saya akan menyampaikan bahwa banyaknya agama ini kadang membuat miris bagi para yang tidak punya predikat agama, atau kaum penghayat atau kaum kapitayan. Nah, kapitayan di Indonesia ini kan rata-rata sesungguhnya adalah kapitayan. Sebab agama masuk ke Indonesia menurut kami itu kan setelah abad yang ke-14 kalau nggak keliru. Nah, jadi agama masuk itu abad ke-14, lalu terdeklarisir oleh beberapa negara, diantaranya negara Majapahit yang diakui agama Buddha atau Hindu, monggo saja. Lalu Demak diakui agama
Islam, monggo saja. Namun pada prinsipnya bangsa Indonesia ini sesungguhnya adalah bangsa yang beriman dan bertakwa, yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang mendeklarasikan ini adalah Empu. Bangsa ini tidak punya nabi, tidak punya wali, namun punya empu. Nah, empu berarti adalah orang yang bisa membuat sesuatu, membuat dalam arti adalah membuat keris secara umum. Namun kalau menurut kami adalah empu itu adalah yang memiliki kawruh apa? Kawruh kasampurnan loro-lorone atunggal, kawruh kasampurnan yang tumatilah, bercerita kasampurnan. Ada beberapa orang yang mengatakan ini adalah agama yang paling sempurna, ini adalah agama yang paling benar. Nah, ini adalah agama yang paling kincring-kincring di muka bumi ini, yang dipastikan masuk surga, yang dipastikan nanti tidak ada neraka di dalamnya karena sudah mendapat doa atau syafaat. Kalau kata sekarang lah, saya akan menguraikan menurut saya paham yang demikian diakui oleh beberapa negara, beberapa agama. Artinya negara ini yang paling benar, negara ini yang paling sempurna, aturan ini yang paling benar, aturan ini yang paling sempurna. Saya akan meranak bahwa sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya Jawa, itu adalah tidak beragama, atau mohon maaf, itu tidak menganut paham agama apapun, namun beriman dan bertakwa. Dan lalu manakala ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak beragama ini adalah orang yang tidak beriman, orang beragama itu belum tentu beriman. Namun kalau orang yang beriman niscaya akan menginjakkan kaki di seluruh lini agama. Lah, kalau ada yang mengatakan agama itu yang paling sempurna, menurut kami tidak ada satupun agama yang sempurna. Namun ya, kita mesti mengenali perbedaan antara agama yang paling sempurna dan panyampurnaning agama. Artinya panyampurnaning agama ini berdiri di atas seluruh agama. Contoh Indonesia, contoh Nusantara ini, contoh Jawa khususnya, bisa menjadi tuan rumah seluruh agama. Sekali lagi, Jawa ini bisa menjadi tuan rumah seluruh agama. Sekali lagi, dalam kali ini saya menyampaikan, kita mesti bisa membedakan antara agama yang paling sempurna dan panyampurnaning agama. Agama yang paling sempurna boleh diakui oleh setiap umat beragama itu, yang menganut agama itu. Namun panyampurnaning agama, sekali lagi, panyampurnaning agama hanya ada di bumi Nusantara dalam prinsip kolom Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangro adalah panyampurnaning agama. Lah, syariatnya seperti apa? Syariatnya, yang penting manusia itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa seluruh segala alamnya dan tidak berani melanggar atas pri kemanusiaannya. Sekali lagi, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan tidak berani melanggar pri kemanusiaan. Lah, hukum kemanusiaan ini, ibadah sosial ini mesti lebih dikedepankan daripada ibadah yang ritual atau yang seremonial. Contoh, kita ke tempat-tempat ibadat pada hari-hari tertentu. Contoh lagi, kita itu melakukan, kalau sekarang itu ada peringatan haul, ada peringatan, bukan saya menyinyiri, ada peringatan lagi Muludan, Rajaban dan sebagainya, ada peringatan lagi turunnya hari kelahiran Isa, lalu dan sebagainya. Ini semestinya lebih dikedepankan ibadah sosial. Untuk apa melakukan semua ini manakala situasi sosial di lingkungannya itu masih kurang sejahtera menurut kami. Masih ada janda-janda tua yang bingung mencari makan, atau anak yatim yang masih bingung mencari biaya hidupnya. Lah, semestinya daripada untuk membangun ibadat yang sifatnya itu tekstual, lebih baik membangun yang kontekstual. Jadi kali ini saya menyampaikan bahwasanya
agama yang paling sempurna adalah masing-masing agama tentu paling sempurna, namun panyampurnaning agama adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Nah, ini yang dimiliki oleh Indonesia semestinya di atas segala-galanya. Daripada kita mengedepankan yang saya maksud ibadah tekstual, lebih baik kita beribadah yang kontekstual. Mari kita seksama, setidaknya kita meringankan orang satu lebih baik daripada tidak sama sekali, atau setidaknya kita tidak merepotkan orang lain dan kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya rasa demikian. Terima kasih.